Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everybody. It's me again, Mr. Ai. We are going to study more about sentence structure in English language. As you might know that both English and Bahasa Indonesia has its own structure. However, there are actually some similarities. Ada banyak persamaan which we can use yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan kalimat dalam berbahasa Inggris. Jadi your understandings in the use of Bahasa Indonesia will actually very very important to develop the English structure. Jadi pemahaman kita dalam bahasa Inggris itu sangat-sangat penting guna dipakai dalam mengembangkan kalimat dalam berbahasa Inggris. So let's use some of those understandings so that we can improve and study more about English language structure. Pertama kita akan membahas tentang ada. Ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ada itu yang pasti ya bahasa Indonesia. Kemudian kita akan melihatnya bagaimana kita menggunakan ada dalam bahasa Inggris. So the topic today is how to use ada in English language. Nah, ada pada dasarnya diartikan there dalam bahasa Inggris. Ada digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau barang atau orang. Jika barang atau orangnya satu, maka digunakan there is. Jika barangnya lebih dari satu, maka digunakanlah there are. Very, very simple. Nah, yang pasti adalah kalau ada kata ada dalam sebuah kalimat, maka kita akan membutuhkan kata there. Oke, okay? Nanti disesuaikan dengan barang yang ada itu. Kalau ada yang dijelaskan dalam kalimat tersebut jumlahnya satu, so we use there is. Kalau barangnya atau jumlahnya lebih dari satu, maka kita gunakan there are. That's the basic thing. Nah, contohnya kita lihat di bawah ini, misal ada buku di atas meja. Ada buku di atas meja. Nah, berhubung tidak ada penjelasan berapa jumlah bukunya, maka kita akan langsung berasumsi bahwa jumlah bukunya adalah satu. Jadi setiap penjumlahan, setiap jumlah barang yang tidak ada dijelaskan berapa jumlahnya, maka kita asumsi langsung barangnya adalah satu. So in English, we can say there is a book on the table. There. Nah, penggunaan ada yang dalam bahasa Indonesia langsung kita terjemahkan dengan there dalam bahasa Inggris. Nah, is itu ngekor langsung ketika dia bukunya tidak dijelaskan berapa buah, langsung kita asumsikan bahwa barangnya adalah satu. Maka jadilah dia there is. Seperti itu ya. Lalu di atas meja langsung saja on the table. Very, very simple, very, very basic. Ada sesuatu di dalam tas saya. There is something in my bag. Sesuatu, something. Nah, karena kita nggak bilang berapa sesuatunya, apa sesuatunya atau berapa jumlahnya, so we just go with there is. Langsung satu asumsinya. Nah, masalah nanti barang dalamnya ada lebih dari satu, nggak jadi masalah. Itu nanti bisa dijelaskan, diuraikan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Yang pasti adalah kalimat dasarnya sudah benar, yaitu there is something in my bag. Itu yang menjadi dasarnya. Yang kedua, kalau kalimat tersebut mengatakan tidak ada, maka tinggal tambahkan no setelah to be. Sehingga ada menjadi there is no atau there are no. Very simple, very basic. Misalkan tidak ada buku di atas meja. Tadi di atas ada, kemudian di bawahnya menjadi tidak ada. Nah, ini kan menjadi tidak ya, tidak ada seperti itu. Langsung saja there is no. There is no, tidak ada. Nah, jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya adalah 0. Berarti kalau tidak ada, maka jumlahnya adalah 0. Dalam bahasa Inggris, is digunakan untuk jumlah yang 0 sampai 1. Oke. Tidak ada sesuatu di dalam tas saya. There is nothing. Nah, tadi di atasnya something karena ada sesuatunya. Nah, karena dia tidak ada, masuklah no. Tapi dalam bahasa Inggris tidak ada istilahnya no something. Yang ada adalah nothing. Nah, some itu artinya beberapa, nggak mungkin digabung dengan no. Nggak mungkin tidak beberapa, seperti itu. Itu kalimatnya sangat janggal. Very strange, very weird. So just go with there is nothing in my bag. So itu dasar teori penggunaan ada dalam English language. Berikutnya we have some more examples, some detailed examples perbandingan antara bahasa Indonesia and also English. Ntar kita bisa lihat secara lebih jelas. Ada seekor kucing di atas meja. Itu pasti adalah binatangnya kucing. Dan karena tidak disebutkan jumlahnya ada berapa, langsung kita asumsikan bahwa jumlahnya adalah satu buah. So there is a cat on the table. Sama seperti yang tadi. There is a cat on the table. Langsung saja. Ya. Ada sebuah pulpen di pojok atas meja itu. There is a pen on the top corner of the table. Top corner. Atas top. Ya. Pojok corner. Top corner of the table. That's good. Tidak ada sapu maupun pel di pojok bawah meja.
Karena ada barangnya dua, sapu dan pel, maka langsung kita jumlahkan jadi 2 dan itu jamak ya. Jadi there are no broom or mop at the bottom corner of the table. Tidak ada apa-apa di atas meja dosen. There is nothing, seperti yang kalimat sebelumnya tadi. There is nothing on lecturer's table. There is nothing on lecturer's table. Now we have some more, ada 3 buah lagi itu di bawah. I want you to read them, dibaca ya, supaya kita bisa lebih paham. Nah, yang pasti adalah, inti dasarnya, kalau dia ada, gunakan there, terdisesuaikan dengan jumlah barangnya, berapa dia. Kalau 1, makanya there is. Kalau 2 atau lebih, digunakan there are. Dan itu menjadi landasan penggunaan there yang tadi. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita artikan dengan ada. Oke. I believe that is very simple stuff. And namun sekali lagi, I want you to stop this video. I want you to read more the sentence, this one, and also in English. Try to understand more. Try to get familiar with the use of the language. Okay? Oke, silakan stop saya dulu dan dibaca bagian yang berikutnya. Oke. Nah, sekarang ada variasi dalam penggunaan kalimatannya. Pada dasarnya, saya ingin menjelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia, kita terkadang menggunakan 3 format ini. Apakah ada, misalkan pulpen. Apakah ada pulpen di atas meja? Apakah pulpen ada di atas meja? Ada pulpen enggak di atas meja? Something like that. It's actually all the same, sama saja sebenarnya, hanya variasinya saja. And I want you to use all the same, sama saja semuanya. Saya mau kalian menggunakan ini, polanya sama. Is there atau are there. Nah, are kalau dia jumlahnya lebih dari 1, is kalau jumlahnya 1 atau 0. Yang pasti adalah konteksnya seperti ini. Apakah ada atau ada. Nah, dalam bahasa Indonesia konteks seperti ini. Antar bisa jadi katanya berbeda ya. But the point is that the context is all the same. Nah, saya ingin kalian membuat sebuah contoh. We have 3 examples. Di sini ada 3 examples. I want you to use buku di sini. Apakah ada buku? Oke, apakah ada buku? Kemudian tinggal tambahkan buku di bagian yang kosong-kosong itu di titik. And then I want you to say that in English. Okay, here is the format. Oke, bukunya terserah kalian mau bentuk present atau mau bentuk tunggal atau bentuk jamak. Okay, now I want you to pause me back. Di pause saya lagi. I want you to do the little exercises that I just gave you. Alright, please do that. Nah, sekarang kita akan melihat lagi beberapa exercises. Mari kita pelajari bersama. Now, I want you to follow along, diikuti saya ketika kita akan melaksanakan atau menjawab 10 soal yang berikut ini. Nomor 1 misalkan, ada tas di atas meja. Tas adalah bag. Ada there yang tadi, karena jumlah tasnya adalah 1, maka kita bisa mengatakan there is a bag on the table. There is a bag on the table. Kenapa Karena dia jumlahnya adalah 1. Nah, di sini kita bisa langsung berasumsi ya, walaupun nggak pasti. Karena jumlahnya tidak disebutkan berapa, langsung saja kita bilang bahwa bedanya 1. Nah, penggunaan a bag, tadi itu sangat dibutuhkan untuk menegaskan jumlah dan identitas daripada bag tas yang tadi di situ. Jadi nggak cocok rasanya kalau kita membuang di situ. Ya, okay. So that's for number 1. There is a bag on the table. For number 2, tidak ada tas hijau. Nah, sebenarnya sama saja, tas dengan tas hijau hanya menambahkan identitas tas. Ada sebuah penjelasan, ada complement, penjelas daripada kata bag. Nah, kata benda bag dijelaskan dengan hijau warna. Nah, warna apa saja boleh. Boleh green, boleh yellow, boleh red, white, blue, dan sejenisnya. Doesn't matter. Nah, di sini kita menggunakan kata hijau, green. So, tidak ada, berarti there is no. Lalu tas hijau, green bag. Di atas meja baru, on meja baru dosen. Nah, meja baru dosen, lalu pertama diperhatikan dulu, yang punyanya siapa? Dosen, kan? Maka dosen menjadi, meja baru itu dia menjadi pertama, lectures. Kenapa ada s-nya? Karena dia yang memiliki meja. So, lectures. Meja baru, new table.
Lectures new table. So there is no greenback on lectures new table. Seperti itu. And that's for number 2. Now we go to number 3. Ada 2 buah tas kecil di pojok atas meja besar guru. Yang beda dengan 1, 2 di atas adalah pada nomor 3 menggunakan kata jumlah, yaitu 2. Nah, 2 itu pasti jamak ya. Jamak itu artinya lebih dari 2 atau seterusnya. Nah, tidak ada 2 buah tas kecil. Nah, tadi di atas identitas tasnya adalah hijau. Sekarang identitas tas yang digunakan adalah kecil. Nah, sama saja. Kecil atau hijau adalah identitas, komplement daripada tas. Jadi dia digunakan, apa komplementnya, lalu bendanya apa. Nah, tadi sebelumnya green bag, di bawah nomor 3 adalah small bag. Seperti itu. Seandainya kita gabung misalkan, tasnya berwarna hijau dan ukurannya kecil. Berarti small green bag. Small green bag. Seperti itu. So, ada 2, berarti there are 2 green bag, small bags. Nah, karena dia jamak, maka harus ada S. Itu wajib ya. There are 2 small bags di pojok atas, on top corner of yang punyanya guru, teacher's big table. There are 2 small bags on top corner of teacher's big table. Seperti itu. Nah, di sini diperhatikan misalkan kata meja besar guru. Yang guru dipahami satu-satu dulu, meja besar guru. Yang mau dibahas adalah mejanya, bukan gurunya. Guru hanya yang memiliki. Karena guru yang memiliki, maka teachers S-nya. Nah, meja besar. Nah, besar ini punya siapa? Apakah dia menjelaskan gurunya yang besar atau mejanya yang besar? Nah, yang cocok adalah meja besar ini menjelaskan meja. Oleh karena itu, maka big table. Nah, kalau kita salah menempatkan, misalkan kita berpikir bahwa yang besar itu adalah gurunya, bukan mejanya, maka kita nanti cenderung mengatakan big teacher. Nah, seperti itu ya. Nah, that's good. So, we go to number 4. Apa yang ada di samping meja ini? Apa yang ada? Nah, karena dia sudah ada kata tanya, apa yang ada, maka there boleh dihilangkan. Jadi langsung, what is? What is? Yang ada di samping, beside, meja ini, this table. What is beside this table? What is beside this table? Nah, what is beside this table? Itu untuk nomor 4. Kenapa? Sekali lagi, karena sudah ada masuk kata what, jadi nggak perlu digabung menjadi there, dengan there. Sehingga tidak perlu menggunakan what there is. Itu salah, karena tidak perlu. Menggunakan yang tidak perlu adalah dianggap salah. Oke, so we go to number 5. Apa warna tas itu? Nah, apa warna? What is the color? Tas itu of the bag. What is the color of the bag? Langsung, apa warna atau warna apa? What is the color dari tas itu of the bag? What is the color of the bag? What is the color of the bag? Seperti itu. Nah, so I have discussed 5. Nah, coba giliran kalian. I want you to do another 5. Yang 6, 7, 8, 9, 10. Coba kalian kerjakan. It is very important to get familiar, okay? Penting sekali supaya menjadi familiar. Not just to tahu sekedar tahu, because that's not enough. You need to study until you get very, very familiar with the use of ada in this case. The more you are familiar with something, the better you will be. Seperti itu. Okay. Now, please do number 6 up to number 10. Silakan. Okay, pause me. And then I want you to do the exercises. Be very quick, be very familiar. Cepat dia, jadi familiar dengan format dan konsep penggunaan ada dalam bahasa Inggris. Oke, now setelah kalian kerjakan yang sisa yang tadi 6-10,
kita akan melanjutkan dengan penggunaan ada dalam bentuk past tense. Nah, sebenarnya ada present tense atau ada past tense itu sama saja. Bedanya adalah kalau ada dalam present tense membahas yang sekarang, kalau ada dalam bentuk past tense berarti membahas ada pada masa lampau. Pada intinya sama, hanya konteks waktu yang berbeda. Nah, jika kalimat berupa lampau, misalkan ada kata tadi, dulunya, kemarin, 2 hari yang lalu, atau sejenisnya, gunakanlah to be dalam bentuk past, yaitu was atau were. Jadi, yang membedakan hanya dalam bahasa Inggris hanya merubah bentuk to be dari present menjadi bentuk past. That's it. Itu saja. Oke? Mari kita lihat contoh. Tadi ada beberapa kue di atas piring saya. Tadi ya. Nah, konteks tadi itu berarti fokus penjelasannya adalah tadi, masa lampau. Masa lampau itu yang sudah. Berapa lama sebelumnya terserah. Yang penting sudah. Tapi sekarang tinggal sedikit. Nah, fokus kita pada kalimat yang pertama, bagian yang pertama. Tadi ada. So there were. Nah, kenapa were? Karena beberapa kue. Some cookies. There were some cookies on my plate, but now only few left. Tadi ada berapa, tapi sekarang tinggal sedikit. Kenapa? Nah, ya pasti karena dia makan. Nggak mungkin hilang sendiri ya. Oke. Nah, mari kita lakukan ini. Do these questions. Tadi ada air dalam gelas ini. Tadi. Berarti ada, kalau ada, there is. Kalau tadi ada, there was. There was water in this glass. There was water in this glass. Oke, gampang ya. There was water in this glass. Oke. Kami ada di sana tadi. Kalau kita simpan tadi, berarti we are there. Kalau kita tambahkan tadi, maka we were there. Jadi it's very simple. We were there. We were there. Seperti gitu. Lanjut. Tas itu ada di atas meja tadi. Tas itu berarti the bag. Karena benda yang satu was on the table. The bag was on the table. The bag was on the table. Seperti itu saja. Nah, tadi itu nggak perlu diterjemahkan lagi, nggak perlu bilang just now, seperti itu. Kecuali ada penjelasan waktu yang spesifik. Misalkan, ada kata berapa menit yang lalu, sejam yang lalu, dan sejenisnya. Tapi seandainya tidak ada, tadi, hanya tadi yang mau kita bilang, tadi gitu aja, maka langsung saja dengan to be-nya. There was atau there were. Oke, that's good. HP saya tadi penuh. Berarti kita kayak ngecas HP, tadinya penuh. Nah, kemungkinan sekarang ya nggak penuh ya, karena kita bilang tadi ya penuh, bukan sekarang. Nah, HP saya tadi penuh. My handphone was full. My handphone was full. Full penuh. My handphone was full. That's good. Adik kami dulunya di sana. Adik kami berarti our brother. Our brother. Nah, karena adiknya tidak disebutkan berapa, maka kita asumsikan bahwa adiknya satu. Our brother was there. Our brother was there. 6. Apa yang ada di dalam gelas kamu tadi? What was in your glass? What was in your glass? Okay. Berikutnya, apakah ada susu di dalam gelas Bu Yuni tadi? Berarti was there milk in Miss Yuni's glass? Was there milk in Miss Yuni's glass? Was there milk in Miss Yuni's glass? Okay. Next, apa yang ada di samping gelas kaca Bu Yuni tadi? Berarti what was beside Miss Yuni's glass, gelas kaca, gelas juga glass, kaca juga glass. What was beside Miss Yuni's glass? Okay. Apakah ada sesuatu yang aneh? Was there something weird in my glass? Was there something weird in my glass? Nah, was there berarti menanyakan yang tadi. Mungkin ada orang lihat gelas kita, kok ada aneh gitu rasanya. So the last one, apakah ada seorang yang was there
anyone, karena kita bertanya, jadi menggunakan anyone. Who wanted, yang mau, to take my glass to Mr. Budi. Nah, ternyata setelah kita lihat lebih lanjut, nomor 10 tidak menjelaskan tadi. Oleh karena itu, hanya menggunakan bentuk kalimat present. Berarti is there somebody atau someone who wants to take my glass to Mr. Budi? Is there someone who wants to take my glass to Mr. Budi? Nah, itu saja. Nah, we have seen, kita sudah melihat and also discuss about bagaimana menggunakan ada dalam bahasa Inggris. I hope you gain some knowledge about how to use the ada in English. Okay. Nah, nanti kita akan melanjutkan dengan penggunaan apa dan apakah. But for this point, untuk poin ini saja, kita padai dulu di sini. Please study more about how to use ada in English. It's very simple and basic, but because of that, it's very important for you to understand this. Okay, I think that's all for these sessions. Good luck. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.